Halo kawan, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film The Pale Blue Eye. Film dibuka dengan memperlihatkan kita, adegan sekitaran tahun 1830 di kota New York. Kisah akan berfokus kepada seorang detektif pemerintah bernama Augustus Landor. Ia dipanggil oleh kapten dari sekolah akademi perang. Saat itu Landor diminta untuk datang ke akademi karena telah terjadi sesuatu yang mencurigakan. Di sana ia bertemu dengan si kolonel dan si kolonel ini menyampaikan bela sungkawanya kepada Landor, karena putri Landor dikabarkan menghilang. Akademi berencana menyewa Landor untuk menyelidiki kasus kematian seorang kadet bernama Leroy Fry yang ditemukan gantung diri di tepi sungai. Yang menarik adalah saat jasadnya diperiksa jantungnya sudah tidak ada, dokter akademi yang ada di sana menjelaskan bahwa mengambil jantung dari dalam dada tanpa mengenai organ tubuh lainnya lumayan susah. Namun semua orang bisa saja melakukannya dan yang pasti orang yang mengambil jantung itu adalah seseorang laki-laki. Di tempat kejadian, Landor menanyakan kepada seorang kadet bernama Hantun, di mana ia telah menemukan jasad Fry pertama kali. Yang di saat itu ia mendengar suara seperti suara hewan sehingga ia mengeceknya, namun yang ia temukan adalah jasad Leroy Fry yang sudah tergantung, namun anehnya adalah kakinya masih menyentuh tanah. Saat memeriksa jasadnya Fry, Tuan Landor mengetahui kalau ada luka memar yang ada di tubuh Fry, yang terlebih lagi saat si dokter memeriksanya ada bekas pukulan benda tumpul di bagian kepala belakang, dan mereka mengambil kesimpulan kalau ini adalah kasus pembunuhan. Setelah itu Landor menemukan sebuah catatan kecil yang ada di tangan jasad itu. Landor tak diperbolehkan berbicara mengenai kasus ini kepada orang luar maupun di dalam akademi, karena kasus ini sangatlah rahasia. Saat di lokasi kejadian, Landor didatangi oleh seorang kadet bernama Edgar Poe. Saat itu ia ingin menyampaikan pendapatnya mengenai kasus kematian Leroy Fry kepada Landor. Landor menanyakan lagi ke seorang kadet yang di sana. Si kadet menjaga jenazah Leroy Fry dan ia bilang tidak ada yang aneh. Di saat itu sampai ada pergantian shift dan penggantinya itu adalah seorang perwira, dan yang anehnya adalah perwira itu hanya memiliki satu pangkat di bahu kanannya. Di malam harinya, Landor datang ke bar langganannya dan di saat itu Landor juga bertemu dengan Patsy. Poe juga berada di sana. Poe pun menjelaskan kepada Landor mengapa jantung Leroy Fry diambil dari jasadnya. Itu pasti adalah kerjaan seorang penyair. Dan ia menyarankan agar Landor memeriksa kadet yang bernama Loveboard, karena tempo hari ia sedang bertengkar dengan Leroy Fry dan alasan pertengkarannya tidak diketahui. Esok harinya, kadet Loveboard menjelaskan kalau ia pernah berkelahi dengan Fry karena sebuah perbedaan pendapat, dan menurut kadet Loveboard, Fry ini telah berteman dengan orang-orang yang buruk. Dan ini adalah kadet Stoddard. Ia adalah seorang yang terakhir kali melihat Leroy Fry masih hidup, dan terungkaplah di malam itu Leroy Fry pergi keluar untuk melakukan sesuatu. Setelah itu si kapten mendapatkan kabar kalau ada beberapa hewan ternak yang dibunuh, dan diambil jantungnya diam-diam. Landor menawarkan bekerja sama kepada kadet Poe. Di rumahnya kita mengetahui kalau Landor kini hidup seorang diri, karena ditinggal pergi istrinya dan anaknya yang menghilang entah kemana. Tak sampai sehari pun Edgar langsung bisa memecahkan pesan tersebut, yang ia duga Leroy Fry mendapatkan pesan dari seorang wanita dan pesan tersebut berisi "Don't be late" yang artinya jangan terlambat. Jika memang seorang wanita lah yang mengirim pesan itu mungkin Poe tahu siapa dia, karena pada pagi hari kematian Fry saat Poe sedang menulis puisi, ia melihat seorang wanita di luar jendela dan wanita itu terlihat menangis. Keesokan harinya, Landor mendatangi sebuah ruangan dan di sana terdapat sebuah baskom yang berisi batu es, dan ia teringat dengan perkataan si dokter kalau jantung bisa diawetkan menggunakan es batu. Landor pun mendatangi gudang es yang ada di sana, yang awalnya tidak ada hal yang mencurigakan di tempat itu, sampai ia menemukan sebuah ruangan bawah tanah di sana. Terdapat bekas kerak lilin yang terlebih lagi terdapat sebuah lingkaran seperti simbol sekte aneh. Setelah menerima surat dari Landor, Poe juga datang ke sana dan mereka menyimpulkan kalau tempat ini digunakan sebagai tempat upacara sekte sesat.
Mereka pun mendatangi kediaman seorang profesor temannya Landor, dan mereka langsung bertanya mengenai simbol tersebut. Profesor menjelaskan kalau simbol itu adalah untuk upacara keabadian atau immortality yang memerlukan jantung hewan ternak atau jantung seorang anak yang belum dibaptis, serta jantung orang yang digantung. Landor menyuruh Pou untuk menyusup ke perkumpulan yang dibuat oleh para kadek, dan ia mendapatkan sebuah nama yaitu Artemus Marquis, yaitu anaknya si dokter. Ia berhasil mengelabui si dokter kalau ia sedang sakit. Ia juga bertemu dengan Artemus yang kagum melihat sikap Pou. Kemudian Pou berkunjung ke rumah Landor dan ia kagum melihat banyak koleksi buku yang dimiliki Landor, termasuk sebuah buku puisi, namun Landor berkata kalau buku puisi itu adalah milik anaknya. Di malam harinya, Pou akhirnya ikut ke dalam perkumpulan para kadet yang dipimpin oleh Artemus. Di sana juga terdapat seorang kadet bernama Ballinger. Untuk membuktikan dirinya, Pou disuruh untuk membicarakan sebuah lelucon. Setelah itu saat bermain poker, Pou juga menang terus. Salah satu kadet berbicara tentang penyelidikan Landor. Mereka menyimpulkan bahwa Fry tewas gantung diri sehabis cintanya ditolak oleh seorang wanita bernama Lea, yaitu adiknya Artemus. Karena pergi dari asrama, Pou dipergoki oleh si kapten dan menyuruhnya untuk kembali ke kamarnya. Setelah menghadiri pemakaman Leroy Fry, Landor mendapatkan sebuah buku harian milik Leroy Fry dari ibunya. Ia berharap kalau buku itu bisa membantu Landor dalam menyelesaikan kasus ini. Namun buku itu sangatlah aneh dan hanya berisi huruf dan angka-angka yang tak bisa dibaca. Kemudian Landor bertemu dengan si dokter dan istrinya yang juga datang di pemakaman Fry. Di sisi lain Pou diundang ke rumah Artemus. Di sana juga terdapat Mbak Lea yang karena kecantikannya, Pou tak bisa berpaling darinya. Di sana juga terdapat si Ballinger, namun Pou diam-diam menemui Lea dan mengajaknya pergi berkencan ke sebuah pemakaman. Menggunakan kecerdasannya Landor mencelupkan kertas buku harian itu ke air dan menjemurnya, dan terlihatlah sebuah tulisan di kertas itu. Adegan beralih ke Tuan Pou yang berhasil mengajak Lea ke sebuah kuburan, dan sepertinya Lea juga tertarik dengan Pou yang sangat puitis ini. Namun saat itu Lea terus saja batuk-batuk dan tiba-tiba Lea pun kejang-kejang. Untungnya Lea baik-baik saja. Ia bilang kalau hal ini sudah biasa terjadi. Setelah itu di jalan menuju rumahnya, Pou menceritakan kalau dulunya ia memiliki ibu yang sangat menyayanginya dan itu adalah hal yang paling indah di dunia. Setelah mengantarkan Lea pulang, di malam harinya Pou harus berjalan sendiri saat pulang dan hanya bermodalkan sebuah lampu. Kemudian Ballinger datang menyerang Pou dan berencana membunuhnya saat itu juga, karena telah merebut Lea darinya. Ternyata Ballinger ini juga suka kepada Lea. Untungnya Landor datang tepat waktu dan saat di bar, Pou berterima kasih kepada Landor karena telah membantunya. Esok harinya, Tuan Landor dikabari kalau Ballinger tiba-tiba menghilang juga dan akhirnya seluruh anggota akademi dikerahkan untuk mencarinya. Ballinger ditemukan tewas tergantung dengan jantungnya yang sudah menghilang juga. Kali ini terlihat berbeda, karena sayatan pembedahan jantung itu tak serapi pembunuhan pada jasad Leroy Fry. Kapten mendesak Landor untuk segera mencari pelaku pembunuhan keji ini, dan sikapnya terlihat mulai tak meyakini kalau Landor bisa menangani kasus ini. Kapten juga curiga kalau ini adalah perbuatan Pou, karena ia kemarin berkelahi dengan Ballinger. Namun Landor membantahnya kalau Pou mana mungkin yang melakukan pembunuhan itu, karena ia sangat lemah. Yang tak diketahui Landor adalah ternyata Pou sudah kenal dengan Leroy Fry sejak lama. Landor pun langsung bertanya kepada Pou dan ternyata benar. Karena kasihan kepada Pou, akhirnya Landor masih mempercayai Pou. Di malam harinya, Tuan Landor dan Pou diundang oleh keluarga si dokter untuk makan malam di rumahnya. Yang pada saat itu Artemus mencurigai Landor telah memeriksa barang pribadinya. Saat Landor diajak ke ruangan si dokter, dan si dokter ini meminta maaf atas perilaku anaknya tadi, dan Landor yang sedari tadi mengamati telah mengetahui kalau Lea sedang sakit. Si dokter menjelaskan kalau Lea sudah menderita epilepsi semenjak ia kecil, namun obat untuk penyakit itu belum ditemukan hingga saat ini.
Saat Lea sedang bermain piano, Landor mengambil kesempatan itu untuk menjelajahi rumah si dokter ini. Di sisi lain Poe sangat terkesima melihat kecantikan Lea. Poe mengungkapkan kalau ia sangat suka kepada Lea dan ia akan melakukan apa saja untuk Lea. Landor menemukan baju perwira yang pangkatnya hilang satu, namun ia dipergoki oleh istrinya si dokter. Mantel itu milik kakaknya si dokter yang ternyata dipakai oleh Artemus. Tiba-tiba perwira datang ke sana memberi kabar kalau ada kadet yang menghilang. Landor menemukan fakta kalau kadet Stoddard melarikan diri dari akademi. Menurut buku harian Leroy Fry, Stoddard dan Ballinger berteman baik dan kemungkinan ia lari karena takut diincar oleh pembunuh itu. Landor kembali mendatangi profesor untuk bertanya mengenai ritual keabadian tadi, dan profesor menjelaskan kalau ritual itu dulunya ditemukan oleh seorang pendeta bernama Henry. Karena Lea kini sedang menderita sehingga Poe akan melakukan apa saja untuk menghilangkan derita Lea tersebut. Landor mendatangi kediaman si dokter dan ia menemukan kalau keluarga si dokter ternyata adalah keturunan dari pendeta penyembah iblis itu yaitu Henry. Landor menyimpulkan kalau Lea dapat berkoneksi dengan Henry agar dapat bertahan dari penyakit epilepsinya. Dokter mengaku kalau ia sudah mencoba berbagai cara medis untuk menyembuhkan Lea, namun tak ada yang berhasil. Sehingga ia hanya bisa percaya kepada Lea, yang katanya berjumpa kepada kakeknya yaitu Henry. Lea pun menjalankan ritual dengan Poe sebagai persembahannya. Landor pun segera pergi ke gudang es. Ritual pun terus saja berjalan dan saat Artemus ingin mengambil jantung Poe, untungnya Landor tiba tepat waktu. Dan Landor pun segera menarik semua kesimpulan kalau Ballinger telah membunuh Leroy Fry untuk mendapatkan hati Lea, dan Artemus malah membunuh Ballinger. Pertarungan pun terjadi namun Lea tetap menjalankan ritualnya, karena api di ruangan semakin besar, Lea serta Artemus pun tertimpa kayu. Dan Landor berhasil membawa istri si dokter dan juga Poe keluar dari sana. Kemudian Poe dirawat di rumah sakit dan berkat jasanya dapat menyelesaikan misi ini. Sikap Hitchcock mewakili pihak akademi berterima kasih kepada Landor, dan juga ia meminta maaf karena telah meragukan kemampuan Landor sebagai seorang detektif. Dengan ini kasus kematian berhasil terungkap, dan Landor sudah dibebas tugaskan dari misi ini. Beberapa hari kemudian Poe ini sudah baikan, dan ia datang ke rumah Landor. Dan ia langsung bilang kalau ia mengetahui putri Landor berkat mimpinya. Saat tertidur Poe menyadari kalau catatan kecil yang ada di jasad Fry kemarin tulisannya sama persis dengan tulisan Landor. Ditambah lagi Poe berbicara dengan Patsy di bar. Poe mengetahui kalau anak Landor yang bernama Matty diperkosa di suatu malam oleh para kadet. Landor pun menemukan Matty sehabis diruda paksa dan hanya bisa pasrah, namun Matty berhasil mengambil sebuah kalung bertuliskan LF alias Leroy Fry. Karena tak sanggup menahan malu, Matty memutuskan untuk bunuh diri dengan terjun ke sebuah tebing dan Landor tak dapat mencegahnya. Landor tak memberitahu cerita ini kepada Poe, karena cerita ini sangatlah tidak mengenakan baginya. Pada akhirnya berkat Poe kita mengetahui hal yang sebenarnya, kalau di malam itu Landorlah yang membunuh Leroy Fry untuk balas dendam atas kematian anaknya. Kebetulan setelah Landor membunuh Leroy Fry, ia kembali dipanggil oleh akademi untuk menyelidiki kasus kematian Fry yang jantungnya diambil. Dan kita tahu kalau jantung itu diambil oleh Lea dan Artemus untuk ritual, dan itu bisa menjadi ahli agar menutupi jejak pembunuhannya. Kematian hewan ternak juga disebabkan oleh Landor, dan kematian Ballinger juga ialah penyebabnya namun saat membunuh Ballinger itu agak susah, karena ia harus mengambil jantungnya. Karena temannya tewas, kadet Stoddard pun melarikan diri dan karena sudah lari Landor tak bisa mengejarnya. Saat ini semuanya terserah kepada Poe, apakah ia mau melaporkan Landor agar ditangkap atau tak melaporkannya, dan akhirnya Poe tak melaporkan Landor. Dan Landor pun berharap kalau ia ingin Poe menikahi putrinya yaitu Matty. Poe juga menjadi amat sedih mendengar kata-kata tersebut. Dan film pun selesai. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film The Pale Blue Eye. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.